itu tanggal di ini ya. Tanggal. Kan dibungkak ya, nggak ada tanggalnya. Terus yang ini masalah pergeseran stempel nih. Oke. Ini kasih clue juga ini saya ya. Sebenarnya kita itu dari jalur belakang sudah dapat yang model-model begini. Bang Bona itu udah betul, tapi dengan Bang Bona bilang ini ada jalur belakang, ini jadi pertanyaan juga. Iya. Jalur pintu belakang itu banyak kali. Nah, Ini nah, banyak ini kali. menarik, Iya, Pak. kita Ya. pusing, Ini kan? menarik. Makanya aku bilang, Oke. aku punya filosofis kalau data sampah dianalisis maka akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi. Oke. Makanya aku berusaha cari data sekunder atau primer. Oke. Inilah dapatnya jalur. Pasti ini satu-satunya jalur pintu depan cuma ini, nggak ada yang lain. Oke, baik. Berarti sekarang Anda Ya. Tetapi kan terkonfirmasi oleh mereka bahwa ijazah itu adalah ijazah Pak Jokowi. Saya jawab nih. Oke, Pertanyaan sebentar, saya, sebentar. itu ijazah Pak Jokowi apa bukan? Oke. Saya jawab Silakan nih. jawab Bang Ade. Jadi tahun 2020 ya, 20 bro. Itu Termol kepanikan saat Bona Tuasilalahi mengatakan bahwa salinan ijazah Jokowi bisa didapatkan melalui jalur belakang dan bisa juga didapatkan melalui jalur depan. Bahkan pengacara Roy Suryo CS saat menanyakan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu ijazah Pak Jokowi atau bukan, Termol ini tidak bisa menjawab sama sekali, kebingungan. Jadi yang lain itu yang menjadi diskursus publik ya, itu rata-rata ini masalah yang diungkap di Bang Gapur itu tanggal di ini ya. Tanggal. Kan dibungkak ya, nggak ada tanggalnya. Terus yang ini masalah pergeseran stempel nih. Oke. Ini kasih clue juga ini saya ya. Sebenarnya kita itu dari jalur belakang sudah dapat yang model-model begini. Oke. Cuma apa stempelnya? Model seperti Model ini seperti yang ini. terbuka. Oke. Oke. jalur belakang. Jalur Iya. belakang. Jalur belakang itu banyak beredar. Enggak, itu Maksudnya sih. apa? Dari alumni-alumni Interupsi. atau? Nggak tahu dari mana, tapi di Interupsi. media sosial. Enggak, ini perlu dipertegas Bang Bona bahwa ini kan Jalur belakang jalur Bang Bona itu udah betul, tapi dengan Bang Bona bilang ini ada jalur belakang, ini jadi pertanyaan juga. Iya. Baik, kita Iya. berikan kesempatan Iya. Bang Bona. Apa jalur ini kan belakang jalur yang pintu depan. Ya. Oke. Oh, jalur pintu depan. Iya, iya. Pintu depan ada. Selama ini Pintu sebelum depan dan tidak belakang. kan, jalur pintu belakang itu banyak kali. Nah, Ini nah, banyak ini kali. menarik, Iya, Pak. kita Ya. pusing, Ini kan? menarik. Makanya aku bilang, Oke. aku punya filosofis kalau data sampah dianalisis maka akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi. Oke. Makanya aku berusaha cari data sekunder atau primer. Oke. Inilah dapatnya jalur. Pasti ini satu-satunya jalur pintu depan cuma ini, nggak ada yang lain. Oke, baik. Berarti sekarang Anda sudah fokus dengan satu pintu ya? Iya. Oke, baik. Dari yang ini apa yang Anda temukan tadi? Tadi tanggal, terus stempel. Stempel, tanda tangan, Tanda ya tangan. kan? Ya sama, pada intinya sama seperti Nomor induk juga? Nomor induk ini udah kita cocokkan juga nomor ini ya. Itu bukan nomor belangko tadi yang Nomor di atas? belangko, nomor induk nggak ada di sini. Nggak ada Ini, nomor itu. induk, ini bukan KTP. Oke. Nah, Oke. di sinilah. Nomor induk mahasiswa maksudnya. Iya. Masih ada ya. Betul. Yang sedikit dilema Oke. itu yang ini tadi. Yang mana tanggal? Legesnya. Oh, legesnya kenapa? Legesnya Bang? agak miring. Ada yang dapat versi agak miring. Kalau stem itu stem berarti? Iya. Kalau stem bisa aja mungkin posisinya miring, Bang. Atau Tapi seperti yang apa? ini, penelitian Anda? yang ini datar. Oke. Aku punya spesimennya agak berbeda memang. Oke. Nah itu kan jalur pintu belakang. Oke. Ini pintu depan seperti ini. Nah makanya aku bilang sama publik, kalau mau mengisi pakai lagi. Interupsi Bang Bona, sebentar Bang Bona. Kepanikan yang sangat luar biasa sehingga hujan interupsi kepada Bona Tuasilalahi. Termol ini ketakutan kalau Bona Tuasilalahi ini membongkar semua data-data yang didapatkan dari KPU bisa didapatkan melalui jalur belakang ataupun jalur depan. Kasih orang barangnya. Jangan sampai argumentasi Bang Bona ini yang sudah dilakukan Bang Bona terhadap meminta secara resmi kepada KPU dan meminta kepada Komisi Informasi itu sudah betul jalur yang dilakukan, sama halnya Bang Bona mengeluarkan statement atau argumentasi seperti Roy dan kawan-kawan yang hanya bermodalkan unggahan saudara Sandi, saudara Roy dan kawan-kawan melakukan head speech kemana ke media, tidak melakukan konfirmasi secara resmi dan Oke, tertulis. makanya saya mau Ya, tanya makanya terkait saya dengan bantah penelitian. sebentar, saya Interupsi. bantah. Oke. Makanya Jangan saya lagi, bantah. Mas Kenapa? Roy. Intinya Karena Mas Bang Bona membuka ada jalur Bukan head speech, Oke, baik. tapi dilakukan berdasarkan basis penelitian. Baik, kita harus hargai Bang penelitian apapun yang dilakukan. Saya mau tanya lagi Memang ke Bang Bona tua, Bang tanggal tadi Iya. Anda katakan. Seberapa penting tanggal itu harus ada di sebuah sertifikat? Zaman dulu apakah Anda sudah melakukan penelitian kalau memang zaman dulu harus ada tanggal atau tidak perlu ada tanggal karena bisa saja legalisir dilakukan terlambat? Jadi begini, ada undang-undang administrasi pemerintah. Oke. Pasal 73 menyebut bahwa setiap legasi ini harus ada tanggalnya. Oke. Itu bisa dicek. Itu tahun? Tahun 2014. Oke. Sedangkan ini dua spesimen kan tahun 2014 dan 2019. Maka ini harus ada sebenarnya. Ini yang ramai dibicarakan publik sekarang di medsos kita yang di sini. Makanya saya pikir ini pasti menarik. Makanya saya putuskan mengirim email ke KPU bertanya, apakah kalian salah
sebenarnya ada tapi kalian lupa mengasih tunjuk, atau memang as it is begitu adanya? Besok kita tunggu jawabannya. Besok ngadep KPU ya. Besok kita ke KPUD DKI, kita Oke. lihat juga apakah begini juga. Tapi saya akan berharap KPU pusat akan menjawab besok. Tapi Oke. baru tadi ku kirim emailnya. Oke, berarti berdasarkan penelitian Anda, berdasarkan undang-undang tadi yang Anda katakan, Iya. harus ada tanggal. Harus ada tanggal. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Administrasi Oke, Negara. pembanding Anda dengan sertifikat yang mana, Bang? Yang Ijazah. Ijazah yang mana, Bang? yang ini. Oh, sertifikat ijazah. Silakan. Ini pasti pertama kita bandingkan sesama 2014-2019. Oke. Habis itu kita bandingkan dengan yang keluaran Pak Dian Sandi. Oke. Nah, ini Boleh seperti tunjukkan ke kamera, Bang? Ya. Nah, ini semua ya boleh dibilang sangat mirip ya. Ini adalah senjata yang mematikan kubu Jokowi karena ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dengan ijazah yang diteliti oleh Roy Suryo itu sama persis dan mirip apa yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi dari KPU. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang akan membuat kubu Jokowi panik karena Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa ijazah yang diupload oleh Dian Sandi 99% palsu. Sedangkan ijazah yang didapatkan dari KPU oleh Bonatua Silalahi sangat mirip dan identik dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Kecuali masalah ukuran, kalau diginiin dia memang kenapa? Itu juga ukurannya jadi masalah. Kenapa? Karena begini Bang, ada Jadi story- masalah itu. Ukurannya itu jadi ada masalah. story-nya. Story-nya apa, Bang? Silakan. Tahun 2019 itu sudah masuk sistem silon. Oke. Oh, oke. Ini sebenarnya yang ini hasil printan dari aplikasi Kopi. soft copy yang di-upload melalui aplikasi silon. Silon. Oke. Sementara ini fotokopi dari dokumen yang dikasih hard copy. Makanya ini benar, ini jadi benar-benar ampat. Baik, baik. Oke. Ah. Oke, sekarang saya melanjutkan pertanyaan dari Bang Ade. Kalau misalkan nanti Abang disuruh wawancara Pak Jokowi. Kalau dari sisi penelitian Anda, bagaimana? Saya itu justru memang buku yang baik itu harus menyajikan ke pembaca sesuatu yang berimbang. Kalau nanti pasti saya akan, karena ini ada nama beliau di judul itu. Terkait etika penelitian toh. Ya. Jelas ya. Ya, Oke. jadi nanti mana yang beliau merasa memberatkan beliau, aku tidak menghapus, tapi kita kasih hak beliau menjawab. Oke. Apa yang kurang clear kita kasih nanti, seperti ide dari Bang Adi tadi, itu sebenarnya udah kita bicarakan juga dengan Bang Adi kemarin. Kira-kira pertanyaan besar yang mau Anda tanyakan ke Pak Jokowi kalau jadi wawancara apa, Bang Bonatua? Lah, ini Spill kan, dikit dong, Bang. ini menjadi misteri besar. Buktinya, jujur ya, Ya. begitu saya upload ini medsos, saya cek Google Trend, nama Pak Jokowi merajut tuh. Artinya memang animo masyarakat masih tinggi. Oh, oke, baik. Either itu dia curiga, ingin tahu yang benar atau apa. Tapi nama cek sendiri Baik. Google, nama Pak Jokowi di Google Trend itu sampai wah, Banyak. melonjaknya minta ampun Baik. sejak saya Baik. upload. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Saya ke Bang Regen. Bang, dari indikasi kejanggalan ini, tanggapan Anda seperti apa? Kalau saya sih dari awal, dari 1 tahun yang lalu sudah berkali-kali kita di media udah sampaikan kepada Roy dan kawan-kawan. Bahkan sebelum dilaporkan itu, saya kan ikut juga ke Polres Jakarta Pusat waktu itu. Kita dengan kawan-kawan relawan lain melaporkan saudara Roy dan kawan-kawan. Tapi kan penegak hukum kan memang tidak bisa melakukan menerima laporan karena harus delik aduan. Oke. Nah, dampak dari delik aduan tersebut, Pak Jokowi konsultasi dengan pengacaranya memberikan laporan ke Polda Metro Jaya. Saya sendiri sudah menghimbau berkali-kali kepada Roy dan kawan-kawan yang sebelum dilaporkan ataupun setelah dilaporkan, kita beberapa kali ketemu di dalam studio TV atau supaya sudahlah, ini ijazah kita yakinnya asli. Saudara Roy dan kawan-kawan itu berdasarkan unggahan saudara Sandi. Nah, apa yang terjadi? Bang Bona datang setelah itu dengan melakukan prosedur yang betul. Oke. Kita hargai. Oke. Prosedurnya yang dilakukan itu udah betul. Dan mendapat jawaban apapun persoalannya, prosesnya lama kata Bang Bona seperti ini. Tapi proses yang dilakukan Bang Bona itulah yang seharusnya dilakukan saudara Roy. Interupsi, Oke. saya mau bertanya. Silakan. Tapi Baik. lain Menurut halnya saudara dengan Sebentar, saudara. Bang. Baik, sebentar. saudara Sebelum Roy. Bang Regen lanjutkan, Saya coba mau tanya buat interupsinya, saudara Bang. Regen. Sana aja, silakan. Tadi mempersoalkan dari postingan Dian Sandi. Iya. Saudara kan teman dekatnya Dian Sandi dan Enggak. oh enggak ya, tapi saudara adalah bagian dari kekuatan Pak Jokowi ya? Enggak juga. Iya, kita sebagai relawan, iya betul. Sebagai relawan, saya Pak mau Jokowi. tanya, yang diunggah oleh Dian Sandi itu ijazah Pak Jokowi apa bukan? Dari sinilah Termol sudah mulai kebingungan saat ditanya tentang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Menurut pengakuan Dian Sandi, di dalam postingannya itu ijazah Asli. Pak Jokowi asli. Kata dia. Kata dia. Tapi di lain pihak saudara Sandi mengatakan bahwa ijazah itu dia dapat dari orang lain. Bukan Pak Jokowi. Kalau itu Bukan ijazahnya Pak Jokowi,
Karena kan selama ini teman-teman pendukung Pak Jokowi seperti misalnya saudara Ade Darmawan ini kan dari awal suka menyerang hasil penelitian Mas Roy dengan mengatakan bahwa basis penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond Dr. Tifa itu dari dokumen yang tidak valid. Oke. Artinya mereka juga mempertanyakan sumber data. Sumber data, oke. Ya, sumber data utama ya. Tetapi kan terkonfirmasi oleh mereka bahwa ijazah itu adalah ijazah Pak Jokowi. Saya jawab nih. Oke, Pertanyaan sebentar, saya, itu sebentar. ijazah Pak Jokowi apa bukan? Oke. Saya jawab Silakan nih. jawab Bang Ade. Jadi tahun 2020 ya, 20 bro. Itu pertama postingan dilakukan setelah putusan pengadilan Mas Roy Suryo terkait stupa. Oke. Pendukung Jokowi kebingungan saat Bonatua Silalahi mengatakan bahwa ijazah atau salinan ijazah yang didapatkan dari KPU bisa melalui jalur belakang ataupun bisa melalui jalur depan. Tentunya mereka sangat bingung dan terkejut ya, dan akhirnya mereka memotong sebuah pembicaraan dan interupsi, itu pun hujan interupsi kepada Bonatua Silalahi saat diskusi. Dan akhirnya Termul ini seakan-akan seperti kepanikan ya saat Bonatua Silalahi menceritakan semua dari tanggal yang tidak ada di ijazah Jokowi saat legalisasi atau saat legalisir ijazah Jokowi ini. Memang tidak tercantum tanggal di ijazah Jokowi yang didapatkan dari KPU. Tentunya ini membuat kaget dan ini adalah senjata yang sangat mematikan untuk kubu Jokowi, dan ini adalah kemenangan bagi Bonatua Silalahi atau Roy Suryo yang selama ini meneliti tentang ijazah Jokowi atau menganalisa tentang ijazah Jokowi. Kenapa? Karena ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi saat ini ya dicocokkan atau dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi, yaitu salinan ijazah yang didapatkan dari KPU ternyata identik dan sangat mirip. Nah, tentunya apa yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan selama ini yang dikatakan fontnya itu beda dan menggunakan font Times New Roman, dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di saat Roy Suryo meneliti, yaitu foto atau garis stempel itu yang tentunya tidak ada di depan foto. Itu tentunya ini mengkonfirmasi bahwa ijazah yang didapatkan dari KPU sama yang diteliti oleh Roy Suryo selama ini, itu mengkonfirmasi bahwa itu sama yang diteliti. Jika ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu katanya diduga palsu, tentunya jika ijazah yang didapatkan dari KPU salinan ijazah tersebut itu sama, berarti dua-duanya, jika itu mereka memang sama dua-duanya di antara kedua ijazah tersebut, berarti kedua-duanya itu ada indikasi palsu jika memang itu sama dan identik. Akan tetapi selalu dibantah oleh pendukung Jokowi atau selalu dibantah oleh termul-termul saat di perdebatan ya. Jadi memang sangat luar biasa karena memang ingin mendukung junjungannya atau ingin membela seseorang yang selama ini didukung ya. Akan tetapi yang namanya bukti atau sebuah hal ilmiah itu memang tidak bisa terbantahkan, karena sebuah bukti ilmiah itu tidak bisa hanya dibantah dengan narasi ya. Jadi beberapa bukti ilmiah yang sudah didapatkan oleh Thames, Roy Suryo dan kawan-kawan, apalagi yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi, ini adalah bukti-bukti yang sangat konkret dan tidak bisa dibantah lagi atau tidak bisa terbantahkan ya. Jika memang ijazah tersebut ijazah yang diupload oleh Dian Sandi atau mirip atau identik yang diupload oleh Dian Sandi, tentunya ini akan mematahkan semua dalil-dalil dari kubu Pak Jokowi tentunya yang mengatakan bahwa ijazah tersebut asli. Sedangkan setelah diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ijazah tersebut ada kejanggalan-kejanggalan, yaitu dari garis stempel dan emboss watermark, dan ada beberapa hal lagi. Salah satunya yang paling ini mengejutkan ya tentunya tentang yaitu Times New Roman ya, fontnya ya Times New Roman. Nah, itu yang membuat mereka kebingungan tentunya. Dalam hal tersebut di antaranya ada font Times New Roman
dan ada huruf A ya, itu di dalam ijazah Pak Jokowi itu keluar dari garis atau keluar dari dan jika dibandingkan dengan ijazah yang lain itu berbeda ya, fontnya tersebut ya, dan keluar ya. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan.